Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai Kino. Halo Zi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu sehat? Sehat, alhamdulillah. Senang banget nih sahabat iCare, apa kabarnya di rumah? Hari ini saya kedatangan partner spesial. Wih, terima kasih loh sebelumnya. Sebelum kita ngobrol lebih banyak, gimana kalau kita pesan minum dulu nih? Boleh. Mas, saya mau hot tea ya, yang jasmine. Wih, kalau saya hot coffee aja mas satu. Biar melek pagi-pagi. Bener banget. Makasih ya Mas. Nah, pada hari ini kita akan mengajak sahabat iCare untuk membahas tentang salah satu penyakit yang populer di Indonesia. Populernya dalam artian buruk ya, karena penyakit ini semakin hari semakin banyak nih angkanya. Nah, ngomongin soal penyakit yang populer dalam tanda kutip ya, yang dimaksud ini adalah penyakit diabetes, Nos. Karena memang diabetes ini banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Walaupun udah sering dibahas, tapi kita harus terus membahasnya supaya orang semakin waspada. Betul banget ya. Bahkan menurut Riskesdas tahun 2018 nih ya, sahabat iCare, angka penyandang diabetes di Indonesia itu mencapai 10,9% atau sekitar 10,5 juta jiwa. Bayangin tuh. Wow, dan itu meningkat terus ya Nos ya? Betul sekali. Kemudian menurut International Diabetes Federation tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara dengan jumlah penyandang diabetes paling banyak. Wow, ini mengkhawatirkan juga sangat ya? Sangat mengkhawatirkan. Jadi memang sangat penting untuk melihat kondisi seperti ini, kita mengenal yang namanya manajemen diabetes supaya kita bisa menekan angkanya bersama-sama gitu. Nah, ini penting banget nih, dan bahkan ini juga jadi informasi yang penting khususnya untuk caregiver atau mungkin keluarga terdekat yang memang sehari-hari merawat orang dengan diabetes supaya tidak berujung komplikasi. Betul sekali. Dan yang gak kalah penting lagi di masa pandemi seperti saat ini, data dari Satgas COVID-19 mengatakan bahwa orang yang terpapar virus COVID-19 dengan penyerta diabetes ini menduduki peringkat kedua paling banyak. Jadi memang kita dituntut untuk ekstra lebih hati-hati lagi. Waduh, ini kayaknya kita harus ngobrol banyak nih Nos nih sama ahlinya. Jadi tadi saya udah janjian juga sama Dr. Alvin. Dr. Alvin ini adalah seorang spesialis penyakit dalam. Kita tanya lebih jelas tentang diabetes ya. Yuk. Halo Dok. Hai Dok. Apa kabar? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dokternya sehat ya. Sehat ya. Kita tadi tuh lagi ngobrolin tentang penyakit diabetes yang meningkat terus ya Nos ya angkanya ya. Kino datanya banyak banget tuh, udah hafal Kino semua angka-angkanya. 10,5 juta jiwa sekarang katanya Dok. Bayangin tuh. Tapi sebenarnya kalau ngomongin diabetes tuh Dok, kenapa sih angkanya meningkat terus sekarang di Indonesia? Tahu nggak sih bahwa penyandang diabetes itu sebenarnya di Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat. Angkanya prevalensi di tahun 2013 sebenarnya hanya 6,5%. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaannya, kenapa seiring berjalannya waktu selalu meningkat terus? Sebenarnya multifaktor, tetapi salah satu faktor yang sangat berperan adalah pola hidup. Jadi pola tidur? Iya, pola hidup. Oh, pola hidup. Ada face shield kurang kedengeran ya? Iya, benar. Jadi ketika masyarakat Indonesia mengadaptasi pola hidup yang salah, dalam hal ini adalah sedentary lifestyle, jadi kurang berolahraga, makannya tinggi kalori, dan hal ini menyebabkan peningkatan berat badan, pada akhirnya menyebabkan peningkatan angka diabetes. Oh, berarti bukan ini ya, bukan turunan, kirain turunan Dok? Sebenarnya diabetes itu multifaktor. Satu, memang benar dipengaruhi keturunan. Jadi seseorang yang memiliki ayah atau ibu dengan diabetes, dia memang lebih beresiko. Makasih Mas. Makasih ya Mas. Iya Mas, makasih untuk mengalami diabetes. Tetapi jika dia mengcounternya dengan pola hidup yang sehat, dia bisa menurunkan resiko tersebut. Gitu. Jadi dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga lingkungan. Tapi ini kan relate-nya sama kadar gula ya, otomatis. Nah, kenapa sih kadar gula ini di masa pandemi saat ini menjadi hal yang sangat krusial nih Dok? Oke, jadi bagi penyandang diabetes yang memiliki kadar gula darah tinggi, gula darah tingginya itu bisa merusak pembuluh darah. Dan dalam jangka panjang, pembuluh darah ini bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan pada organ semuanya yang ada pembuluh darah. Jadi semua tubuh kita itu dialiri pembuluh darah. Jadi secara kasar, jika seseorang dengan gula darah tinggi, kerusakan itu bisa terjadi dari ujung kaki sampai ujung kepala, di mata, di ginjal, di jantung. Nah, terlebih saat pandemi COVID-19 saat ini, kita penyandang, kita lebih tepatnya mungkin kita sebutnya sebagai diabetesi atau penyandang diabetes. Penyandang diabetes itu yang mengalami atau menderita COVID-19 memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami perburukan.
Kenapa tuh dok? Karena memang satu, gula darah yang tinggi itu tidak baik untuk sistem imun. Terus kedua, memang penyandang diabetes itu memang sudah memiliki berbagai penyakit komorbid yang membuatnya lebih sulit untuk ditangani. Oh, Dan tapi kan dokter kan dokter sendiri kan sehari-hari juga pasti banyak bertemu nih pasien-pasien diabetes gitu. Apa sih sebetulnya kesulitan yang mereka alami sehari-hari Ya. untuk menjaga? Dari pengalaman Badannya, saya dengan bertemu dengan banyak sekali diabetesi, salah satu mungkin kendala yang sering dialami oleh diabetesi itu adalah mengatur pola makan. Itu paling Gitu, sulit ya? susah ya, kayak tidak perlu diabetesi pun sulit gitu kita untuk mengatur pola Iya, makan. Nah, jadi benar. diabetesi itu memang harus mengikuti pola makan yang cukup ketat dan itu memang salah satu kendala. Karena itu pentingnya kesadaran dari diabetesi sendiri dan juga dukungan dari caregiver atau orang-orang di sekitarnya untuk membantu mengikuti pola makan dan pola hidup yang sehat. Nah, kalau ngomongin Penting caregiver banget sekalian nih, seberapa penting nih support dari caregiver untuk diabetes ini sendiri? Menurut saya penting sekali, karena bayangin Kinos, jadi dari pengalaman saya ada satu diabetes itu harus suntik insulin, salah satu jenis obat diabetes itu sebanyak 4 kali dalam sehari. Jadi suntik insulin itu tentu merupakan suatu komitmen yang besar dan ya harus suntik kan, dan itu membutuhkan ingat waktu, dosisnya harus tepat. Jadi menurut saya caregiver itu sangat penting karena bisa mengingatkan, bisa membantu menyuntikkan. Tapi tentu yang paling penting juga dari kesadaran dirinya sendiri ya dok ya. Benar. Pokoknya ini kayaknya masih banyak yang harus kita tanyakan ke dokter Alvin ya. Kinos juga kayaknya masih punya banyak pertanyaan nih. Asli, pengen banget. Ya udah, nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan dokter Alvin dan pastinya ada narasumber lain yang akan kita ajak ngobrol juga. Jangan kemana-mana, tetap di Metro Eye Care. Oke, kembali lagi di Metro Eye Care, masih bersama Dr. Alvin dan kita masih membahas tentang yang namanya diabetes. Ya. Nah, dok pengen tahu ada yang namanya manajemen diabetes. Itu seperti apa sih? Ya, jadi jika kita berbicara tentang manajemen diabetes, sebenarnya ada 4 pilar penanganan diabetes. Gitu disebutnya 4 pilar penanganan diabetes. Yang pertama adalah pola makan. Jadi seperti yang tadi sudah kita diskusikan ya, kita sama Zizi, bahwa pola makan merupakan pilar pertama. Penting banget. Gak bisa kita langsung loncat ke nomor ketiga, yaitu obat-obatan. Gak boleh. Jadi seorang diabetesi harus paham jenis makanan dan jumlah kalori yang harus dikonsumsi. Itu satu, pola makan. Terus kedua adalah olahraga. Olahraga yang disarankan bagi diabetesi adalah kurang lebih 150 menit per minggu dibagi menjadi 3-5 kali olahraga. Olahraganya bisa yang gampang-gampang aja deh, mungkin lari pagi, jogging, berenang ya. Terus yang ketiga tadi saya sempat singgung obat-obatan. Jadi pola makan, olahraga dan obat-obatan. Obat-obatan ini penting banget bagi diabetesi untuk kontrol diabetes ya dengan menggunakan obat-obat secara teratur, nggak boleh lupa. Kenapa? Karena ketika diabetesi lupa konsumsi obat, gula darahnya langsung loncat, langsung naik. Iya. Dan yang terakhir adalah edukasi. Edukasi itu apa? Diabetesi penting mengetahui 3 poin pertama ini, bahwa pentingnya pola makan, pentingnya olahraga, dosis dan keteraturan minum obat. Karena banyak diabetesi itu nggak tahu. Jadi ke dokter itu tuh cuma buat dapat obat, jenis obatnya nggak tahu namanya apa, dosisnya nggak tahu apa. Jadi terima aja gitu ya? Terima aja, padahal penting banget mengetahui jenis obat, dosisnya, kapan diminumnya. Hal-hal tersebut perlu diketahui oleh diabetesi. Jadi itu 4 pilar utama untuk penanganan diabetes gitu. Oh, berarti yang penting 2 dulu tadi, Iya. untuk mencegah dulu. Jangankan 2 dulu, yang 1 aja dulu tuh pasti jadi pelajaran yang susah juga gorengan tuh. termasuk ya dok? Gorengan termasuk. Jadi gorengan. Tapi kan gorengan nggak terlalu banyak gulanya dok. gorengan itu tapi kan dimasaknya dengan karbohidrat ya? digoreng. Satu. iya. Jadi itu meningkatkan asupan lemak jenuh. Yang memang lemak jenuh itu harus kita kurangi. Sebetulnya apa sih yang bikin perawatannya itu jadi lama dok? Iya sih, jadi penanganan diabetes itu memerlukan waktu yang lama karena manfaat dari diabetes itu tidak akan didapatkan hanya dari terkontrolnya diabetes 1-2 minggu saja. Jadi butuh waktu tahunan bagi diabetesi untuk mendapatkan manfaat. Jadi perlu mengontrol gula darah, profil lipid, tekanan darah, dan faktor resiko lain selama tahunan. Nah, di sanalah pentingnya peran caregiver Z, karena caregiver itu penting dalam mengingatkan, penting dalam memberikan obat, dan memotivasi penyandang diabetes agar terus semangat menjalani pola hidup sehatnya. Dan ini juga di sini peran caregivernya penting ya dok ya, karena bisa bulanan, tahunan, perlu bantuan gitu untuk supaya pasien ini juga tetap konsisten dalam termotivasi. Susah nih. Jangan lupa dibuka dulu Tapi facialnya. mintanya tanpa gula. Oh iya, bagus. Tanpa gula. Takut diabetes. Takut diabetes. Oke. Tapi ngomong-ngomong ya, aku juga punya teman lagi nih dok dan Kinos yang memang
memang dia ini sempat menjadi caregiver untuk keluarganya yang diabetes sih. Kita ajak ngobrol juga yuk, biar bisa tahu pengalamannya situ. Yuk, kita pindah aja dulu. Dalam ya. Berarti mesti buka dulu ya, baru minum sih. Iya dong. Hai Daniela, apa kabar? Baik. Halo, Nah ini nih temanku, Daniela, ini Dokter Alvin Halo dan Daniela, apa Kino. kabar? Alvin. Oh ini. Iya, kita tadi lagi ngobrolin banyak soal diabetes nih Daniela. Terus diinget kan Daniela juga punya pengalaman sebagai caregiver. Iya. Nah mungkin Daniela bisa ceritain juga siapa sih anggota keluarga Daniela yang diabetes sih dan gimana kamu pada saat menjaganya. Jadi salah satu keluarga aku yang ada penyakit diabetes itu ayah sendiri. Nah, Ayah ya. dia itu udah kurang lebih sekitar 10 tahunan lah. Baru kelihatan gitu maksudnya. 10 tahun baru ketahuan. Iya, sebenarnya kayaknya dari dulu udah tahu karena keturunan kan, cuman nggak langsung kelihatan banget gitu. Dan kelihatannya karena sering ke toilet, itu mungkin salah satu dari ciri-cirinya kali Salah satu ya. gejalanya memang ya. Jadi karena buang air kecil sering, karena gula darahnya tinggi banget, itu kayak menarik air. Jadi kencing terus. Nah, kamu Daniela sendiri sebagai caregiver diabetes itu tugasnya ngapain aja sih? Iya. Menurut aku paling penting kita tuh harus menjaga asupan nutrisi sih, itu penting banget. Jadi kamu pantau tiap hari ayah Iya, makan apa? sama dia suka cek darah ya, itu juga penting ya dok ya. Jadi cek darah, terus asupan nutrisi karena kalau misalnya dia kebanyakan makan gula gitu kan, ya kayak gitu jadi cepet capek gitu. Belum aktivitasnya selesai udah langsung duduk. Tapi lebih penting ke asupan nutrisi sih. Kayak dulu dia suka makan nasi, mungkin kita bisa ganti ke jagung mungkin, ke ubi. Suka nyemil juga kan, kebetulan gitu kan. Jadi kita kasih kacang-kacangan, almond. Tapi dok, bener nggak tadi apa yang udah dilakukan Daniela? Ya, jadi Ketika menjadi caregiver. Ya, apa yang tadi diceritakan Daniela mungkin kurang lebih adalah testimoni atau pengalaman dari seorang caregiver. Iya. Jadi pentingnya caregiver dalam menjaga diabetes sih. Karena tadi mungkin Kino sama Zizi udah mendengar bahwa perawatan diabetes itu tuh sangat kompleks gitu. Jadi nggak hanya terbatas satu segmen pola makan, udah itu aja, enggak gitu. Tapi meliputi satu pola hidup keseluruhan yang di dalamnya ada pola makan, ada jadwal olahraga, ada penggunaan obat. Jadi memang caregiver itu begitu penting untuk menunjang terkontrolnya diabetes dan faktor resiko lain bagi penyandang diabetes. Oke deh, ini banyak banget nih yang kita bisa pelajari dari pengalaman Daniela dan tentunya informasi dari Dr. Alvin ya Nos ya. Iya, betul. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama Daniela dan Dr. Alvin hanya di Metro Eye Care. Oke, kita kembali lagi di Metro Eye Care dan masih bersama Dr. Alvin dan Daniela juga. Kita lagi ngobrolin tentang bagaimana sih seorang caregiver itu penting dalam proses penyembuhan atau memaintain kesehatan diabetes sendiri. Nah, Manajemen diabetes. Wah, keren. Iya, manajemen diabetes itu dia ya. Daniela, waktu kalau misalnya pada saat Daniela menjadi caregiver ayah, itu komunikasi kamu dengan ayah tuh gimana sih? Kan pastinya harus ada ngobrol dulu nih dua arah. Bahwa ayah nih juga harus kompak sama-sama untuk bisa sehat. Nah, kebetulan satu keluarga tuh kita kompak gitu kan. Kita mau benar-benar support gitu. Dan ayah itu sendiri diabetesnya kan masih termasuk kategori mild lah ya. Nggak terlalu yang sampai parah banget. Oh. Jadi mungkin ketika kita makan nasi, dia masih bisa lah makan nasi. Cuman seperti yang tadi dokter bilang, mungkin porsinya kan agak dikurangin, tidak seperti yang normal. Semua tuh dibuat fun, jadi komunikasinya nggak yang kayak, "Pah, nggak boleh makan ini ya, nggak boleh makan ini ya." Mungkin itu akan menjadi lebih sensitif kan jadinya. Tapi dibawa lebih ke santai. Terus kalau misalnya makan, ibu saya tuh bisa masak yang jadinya tuh lebih enak gitu dimakannya. Jadi nggak yang kayak jagung doang gitu. Misalnya dikasih topping apa, kacang-kacangan juga kita mix. Misalnya kan diabetes juga boleh makan ikan, yang katanya tuh harus lemak sehat. Saya juga kurang ngerti sih lemak sehat katanya. Nah itu tuh kita kadang makan salmon, tuna. Jadi kita sekeluarga tuh kompak makan bareng-bareng. Karena menurut saya salah satu proses penyembuhannya sih dari support system sih. Ini pola hidup dan juga pola makan yang diterapkan oleh seorang caregiver kepada diabetes ini emang penting banget ternyata dok ya. Penting banget. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa caregiver itu tidak selalu adalah anggota keluarga. Jadi yang ingin saya sampaikan pada semua caregiver diabetes di luar sana adalah coba kita anggap diabetesi sebagai anggota keluarga kita, maka usaha kita untuk merawat diabetesi akan jauh lebih besar. Itu satu. Jadi mulai dengan rasa empati.
mulai rasa empati dengan diabetes yang tinggi, anggaplah itu orang keluarga kita. Lalu kedua, seperti yang Daniela sudah sampaikan, perlu ada pengetahuan dasar yang diketahui oleh caregiver. Satu, jenis pola makan. Dua, obat. Tadi obatnya masih oral, lalu bagaimana kalau obatnya obat suntik, insulin? Nah, itu lebih kompleks. Banyak diabetes itu ada gangguan mata, retinopati, karena pembuluh darah di matanya rusak. Dia nggak bisa makan obat dan menyuntikkan obat sendiri. Itulah pentingnya caregiver. Lalu yang sering dilupakan adalah kesehatan mental dari diabetes. Untuk comply, untuk menurut pada pola sehat seperti ini tuh tidaklah mudah gitu. Bagi orang sehat aja tuh susah. Jadi memang peran caregiver di situ untuk mendukung, memberikan motivasi, ajak ngobrol, seperti yang Daniela sampaikan, bahkan ikut masuk ke dalam pola hidup sehat tersebut. Itu merupakan cara-cara baik untuk memotivasi diabetes agar terus mengikuti pola hidup sehat tersebut. Dok, saya mau tanya dong, kalau untuk caregiver misalnya di masa pandemi kayak gini kan, apa sih yang perlu diperhatikan gitu? Jadi Kira-kira. caregiver bagi diabetes ya. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah satu, memang asupan makan. Apa sih yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu, karena diabetes itu perlu mengikuti pola makan dalam jangka panjang. Nggak bisa cuma makan sehat itu cuma hari ini, terus minggu depan break gitu, nggak bisa seperti itu. Kesehatan itu manfaatnya akan signifikan terasa kalau pola makannya diikuti dalam jangka panjang gitu, nggak bisa 1-2 hari doang. Jadi jenis makanan perlu diketahui. Terus kedua adalah jenis-jenis kegiatan yang perlu dilakukan oleh diabetes. Karena nggak semua diabetes itu bisa berolahraga seperti layaknya orang normal. Oh gitu, ada rekomendasi tertentu gitu dok? Khususnya kita harus individualisasi. Jadi diabetes yang ada gangguan mata nggak mungkin kita suruh dia lari gitu kan. Terus diabetes itu sering banget ada gangguan kesemutan nih di kaki, ada di telapak kaki. Jadi kalau dia jalan nggak seimbang, nah olahraga yang beresiko jatuh itu juga tidak disarankan. Jadi sekali lagi caregiver harus mencari tahu apa komplikasi yang sudah diderita oleh diabetes. Jadi olahraga yang cocok. Boleh jalan pagi, kita pegangin atau sambil jalan cepet, sambil ngobrol. Nah, tadi saya singgung olahraga kita temenin sambil ngobrol. Nah, itu membina rapport, membina hubungan dengan diabetes. Jadi kita bisa memotivasi sambil olahraga. Terus kita jadi diabetes itu nggak merasa kalau dia lagi mengikuti pola hidup sehat yang berat, aduh harus olahraga, enggak, tapi dibuat fun oleh caregiver ya karena ditemenin. Dan rasanya nggak sendirian gitu ya dok ya? Nah, itu kan enak ya. Kalau boleh tahu nih, apa yang paling sulit menjadi seorang caregiver? Karena seorang diabetes juga pasti pengen makan enak, sekali-kali lah, cheating day something gitu. Kadang tuh suka kasihan sih. Kadang misalnya pengen sesuatu yang dia suka, tapi kan kalau ayah saya tuh kalau misalnya bisa makan itu tuh berhari-hari gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen makan nasi goreng lah contohnya, dia nggak hanya makan nasinya tuh pengennya nggak hanya Senin doang, pengen Selasa juga, pengen Rabu juga gitu loh. Karena emang enak sebenarnya. Jadi kan salah satu makanan kesukaannya dia gitu kan. Tapi kan nggak bisa kalau diterusin gitu. Jadi kadang kita kasih, udah deh ganti sama ikan gitu misalnya. Ataupun misalnya cheating day, porsinya benar-benar dikurangin, jadi besok masih bisa makan lagi, besoknya masih bisa makan lagi, kayak gitu sih. Harus pinter-pinter juga ya caregiver ya. Harus kreatif gitu ya, mikirin menu apa nih, pokoknya rasanya kayak nasi goreng tapi mungkin bahannya beda gitu ya. Sekarang kan bisa pakai shirataki tuh. Nah, ide bagus juga tuh. Pengalaman Daniela tadi semakin membuat kita sadar bahwa peran caregiver itu penting banget, kayak tadi yang Dr. Alvin bilang, supaya kesehatan fisik terjaga dan kesehatan mental diabetesnya juga terjaga. Nah, mungkin boleh nih terakhir pesan atau tips buat caregiver hebat di luar sana dari Daniela dulu, mungkin boleh, silakan. Kalau menurut saya seperti ini sih, jangan pernah sudutkan seseorang karena sebuah penyakit, baik itu dalam keluarga ataupun tidak. Karena bagaimanapun seseorang bisa sembuh juga karena support system yang kuat. Gitu. Oke, silakan kalau dari dokter. Ya mungkin kalau dari saya bagi diabetes dan caregiver diabetes, saya ingin menyampaikan bahwa kalian adalah satu tim. Ya, kalian adalah satu tim untuk mencapai tujuan kesehatan bersama dan rangkul diabetes. Jangan kita menstigma bahwa diabetes ini harus ini itu, tetapi kalau bisa kita rangkul, kita motivasi agar karena dengan kesehatan mental yang baik, tidak tersudut, maka diabetes itu akan lebih mudah mengikuti pola hidup yang sehat.
Aduh, terima kasih banyak nih Dokter Alvin, Sama-sama, terima Daniela. kasih. Kita dapat banyak banget insight ya Nos ya hari ini ya. Ilmu yang bermanfaat dan tentunya semoga diskusi kita hari ini bukan cuma berhenti sampai di sini aja, tapi bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Ini juga dalam rangka Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 November kemarin. Semoga kita semua semakin semangat menjaga kesehatan masing-masing. Dan semoga kita terhindar dari namanya diabetes ya. Nah, itu Betul dia. sekali. Dan mau mengingatkan juga buat Anda, sahabat iCare, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Metro iCare setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan silakan juga di-follow sosial media kami di metro.iCare. Yes, kami pamit dulu dan ingat selalu kalau sehat itu mudah. Mudah. Metro TV, knowledge to elevate.